Film ini menceritakan seorang anak yatim piatu yang bernama Sophie, dibawa oleh manusia raksasa ke negeri di atas awan. Dan raksasa ini bernama BFG. Namun raksasa ini tidak hidup sendiri. Tempat dia tinggal juga ada raksasa yang lain. Dan juga tentunya lebih besar darinya. Namun BFG adalah raksasa baik, tidak seperti raksasa lainnya yang juga ingin menangkap Sophie. Seperti apakah nasib Sophie nantinya ketika ia berada di negeri para raksasa? Apakah bernasib buruk ataukah ia baik-baik saja? Oleh karena itu mari kita simak film yang berjudul The BFG. Kita awali di sebuah panti asuhan di London, di mana terlihat anak yatim yang bernama Sophie selalu kesulitan tidur hingga menjelang pagi. Setiap jam 3 ia selalu merasa ada makhluk yang selalu mengawasinya dari jendela kamarnya. Pada tengah malam karena kesulitan tidur, ia pun membaca buku. Ketika itu ia mendengar ada suara barang jatuh di luar. Ia pun mencoba mengeceknya dari jendela dan melihat 4 pria mabuk di jalanan. Sophie berteriak pada pria itu dan mengancam akan memanggil polisi. Hal itu membuat pria mabuk tersebut pergi dari depan panti. Setelah itu ia pun kembali ke tempat tidur, namun ia kembali mendengar suara dari luar. Ia pun kembali penasaran dan mencoba mengintip dari jendela dan melihat kucing berlarian di tempat sampah. Namun tiba-tiba sebuah tangan raksasa muncul dan mengambil tempat sampah tersebut. Ternyata itu adalah raksasa yang selalu mengawasi Sophie saat ia tidak bisa tidur. Raksasa tersebut melihat ke arahnya dan Sophie pun langsung berlari ke tempat tidurnya. Merasa ketahuan, raksasa itu pun menghampiri Sophie lalu menculiknya. Sebelumnya raksasa itu tidak pernah ketahuan. Saat ada manusia, ia pun menyamar. Setelah itu ia pun pergi dengan secepat kilat lalu menuju ke tempatnya, yaitu Giant Country. Raksasa itu diberi nama BFG oleh Sophie. Sampainya di rumah BFG, ia pun menaruh Sophie ke wajan sementara ia memotong sayuran. Melihat tingkah BFG, Sophie berpikir bahwa BFG akan memakannya. Saat itu juga terdengar suara orang di luar. Ternyata itu adalah raksasa lainnya. Dan di Giant Country ada 9 raksasa. BFG mengatakan bahwa di negeri ini raksasa sangat suka makan manusia. Namun tidak bagi BFG. Ia tidak memakan manusia dan lebih memilih snuff camber untuk bertahan hidup. Alasan raksasa sendiri menyulik BFG adalah agar berita tentang keberadaan raksasa tidak tersebar. Karena takut jika manusia nantinya akan memburunya. Dan di sini Sophie memahami bahwa BFG adalah raksasa yang baik. Kemudian raksasa itu meletakkan Sophie ke atas kapal pinisinya dan menyuruhnya untuk tidur. Terlihat raksasa ini kemudian membaca buku dan membuat Sophie heran dari mana ia belajar membaca. Karena kelembutan suara BFG, Sophie yang mendengar itu membuatnya mengantuk dan tertidur. Melihat Sophie tidur, ia pun langsung menuju ke ruangan rahasia. Di tempat itu terlihat banyak sekali toples yang berisi cahaya hidup. Cahaya tersebut adalah mimpi dan jika cahaya tersebut masuk ke tubuh manusia, BFG pun dapat mengontrolnya. Di sini terlihat BFG iseng mengambil cahaya merah dan cahaya merah ini mengandung mimpi buruk. Ia berniat memasukkannya cahaya merah tersebut ke dalam mimpi Sophie. Saat itu juga terlihat di mimpi Sophie kabur dari rumah BFG dan saat itu ia tertangkap oleh raksasa lainnya. BFG melihat Sophie berdiri tepat di depan rumahnya namun ia tidak menolongnya. Kemudian raksasa tersebut memakan Sophie.
Ketika Sophie bangun dari mimpinya dan BFG mengatakan bahwa ia telah memberikan mimpi buruk kepadanya. Setelah berhasil mengerjai Sophie, ia pun memperkenalkan minum berwarna hijau racikannya. Minuman ini disebut Frost Cocktail. Tidak cuma terlihat aneh, tapi kentut ini juga dapat mengakibatkan kentut yang luar biasa. Setelah BFG kentut, tiba-tiba saja raksasa lainnya datang. Raksasa tersebut bernama Flash. Ia memanggil BFG dengan sebutan kerdil karena BFG jauh lebih kecil dari raksasa lainnya. Flash ke tempatnya karena ia mendengar BFG bicara seorang diri dan ia curiga jika BFG menyembunyikan manusia. Flash pun langsung mengecek setiap sisi rumah BFG, sementara Sophie bersembunyi di dalam sayuran. Di sini BFG menyuruh Flash untuk memakan sayuran karena sayuran tersebut bisa menjadi pengganti manusia. Namun saat Flash hendak memakannya, BFG melihat Sophie berada di sayuran itu. Lalu seketika BFG mengatakan bahwa sayuran bukanlah makanan yang enak. Flash pun kemudian membuangnya dan lebih memilih meminum Frost Cocktail lalu pergi. Setelah Flash pergi, ia pun membawanya untuk dimandikan. Setelah ia selesai, BFG kemudian memberinya pakaian anak-anak yang seusia seperti Sophie. Namun BFG gagal menjaganya karena raksasa lainnya berhasil menemukan dan akhirnya memakannya. Setelah itu ia pun mengajak Sophie untuk memperlihatkan semua mimpi yang pernah ia dapatkan. Pada hari itu juga BFG berniat menangkap mimpi di sebuah tempat. Sophie pun memintanya untuk diikutkan. Akan tetapi BFG melarangnya karena di luar sangatlah berbahaya. Karena Sophie yang terus-terusan merengek, akhirnya BFG pun luluh dan mengikutkannya. Mereka pun berangkat dan menuju ke bukit yang tertutup awan tebal. Namun ia pun harus melewati Flash dan raksasa lainnya yang sedang tertidur pulas. Di sini BFG berhasil ditangkap oleh salah satu raksasa sementara Sophie berhasil berlari dan bersembunyi di sebuah mobil rusak. Raksasa mempermainkan BFG dan melemparnya seperti bola. Mereka juga melakukan pertunjukan sirkus di mana BFG dijadikan bahan percobaan. Sementara salah satu raksasa menaiki dua mobil dan salah satunya di dalam mobil tersebut ada Sophie. Ketika akan terjadi tabrakan, Sophie membanting setir ke arah kanan membuat raksasa tersebut berubah arah lalu BFG bersundul raksasa tersebut. Namun setelah kejadian tersebut, tiba-tiba saja awan mendung dan akan turun hujan. Membuat raksasa memilih bubar karena mereka takut dengan hujan kecuali BFG. BFG mengambil Sophie lalu bergegas ke atas bukit. Namun di sini Sophie tanpa sengaja meninggalkan selimut dan ditemukan oleh Flash. Ia pun menyadari jika BFG menyembunyikan anak manusia. Di lain posisi terlihat BFG yang telah mencapai puncak bukit. Lalu mereka pun melompat ke sebuah danau yang akhirnya membawa mereka ke alam mimpi. Sebuah pohon besar dengan keindahan yang begitu menawan memancarkan cahaya mimpi warna-warni dan satu mimpi khusus yang dibuat oleh BFG. Akan tetapi ia tidak mampu menangkapnya. Mimpi tersebut kemudian mendekati Sophie dan BFG mengatakan bahwa itu adalah mimpi Sophie. Very soft. Lalu kemudian BFG mengambil cahaya mimpi tersebut dan memberi nama mimpi Sophie.
Dan seketika Sophie berlarian mengejar cahaya mimpi, di mana ia tertarik cahaya yang berisikan mimpi buruk. Setelah ia berhasil menangkapnya, BFG pun menjelaskan bahwa nanti akan terjadi kejadian buruk di kehidupan Sophie dan BFG. Ia membawa cahaya mimpi tersebut ke kabut tebal untuk mengurungnya. BFG mengatakan bahwa mimpi buruk tidak memiliki pengampunan. Setelah ke Bukit Mimpi, ia pun menuju ke London agar BFG dapat memperlihatkan bagaimana ia memberikan mimpi kepada orang lain. Kemudian BFG masukkan cahaya tersebut ke dalam sebuah trompet, lalu memasukkannya mimpi tersebut ke anak laki-laki yang berisikan mimpi sangat indah. Di mana anak tersebut menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat, membuat orang tuanya sangat bangga. Setelah selesai, ia berdoa kembali ke negeri di atas awan. Namun ia melihat raksasa lain sedang turun gunung untuk menculik anak manusia. Di sini Sophie mengatakan selimutnya kepada BFG, namun ia melihat selimutnya tidak ada dan menyadari selimutnya terjatuh saat dibully. Dan BFG pun berpikiran bahwa Flash telah menemukannya dan akan memburu Sophie. Merasa Sophie tidak aman lagi jika ikut dengannya, ia pun mengembalikan Sophie ke panti asuhan. Did I fall asleep? Setelah terbangun, Sophie yang terlihat sedih berniat untuk terjun dari jendela karena ia tahu BFG masih di sekitaran panti. Jump, Sophie. Dan benar saja ketika Sophie melompat, BFG langsung menyambutnya. Akhirnya Sophie dan BFG kembali ke negeri di atas awan, di mana ia merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Flash dan teman-temannya agar tak lagi memakan anak manusia. Saat itu juga raksasa lainnya datang dan mulai menggeledah seluruh rumah BFG. Raksasa yang mengobrak-abrik tempat BFG yang mengakibatkan mimpi-mimpi yang BFG sebagian kabur. Sementara itu Sophie terus berusaha untuk bersembunyi agar tidak ditemukan. Ia memasuki ruangan di mana ruangan itu dulunya ditempati oleh teman anak laki-laki BFG yang telah mati dimakan Flash. Sophie juga melihat lukisan Ratu Elizabeth Inggris. Melihat mimpi yang ditangkapnya, BFG pun kesal dan menakuti raksasa dengan api serta air. Hal tersebut membuat para raksasa tersebut memilih pergi dari rumah BFG. Setelah raksasa pergi, Sophie pun keluar dan memberikan ide yang telah ditemukan setelah melihat lukisan Ratu Elizabeth. Ia menyuruh BFG untuk memberi mimpi buruk ke Ratu Inggris, di mana ia nantinya akan melihat para raksasa mengambil dan memakan anak-anak manusia. Lalu Ratu juga menemui Sophie dan BFG saat dia berada di ambang jendela. Setelah mimpi itu dibuat, mereka berdua pun menuju ke istana. Nah, setelah ia sampai di sana, ia pun menempatkan mimpinya ke kepala Ratu. Kemudian Ratu pun mulai mengalami mimpi buruk dan bangun dari tidurnya. Kemudian pembantu dan kepala pelayan datang guna menenangkan Ratu. Sang Ratu menggambarkan mimpinya yang sama persis dibuat oleh BFG. Kemudian pelayan tersebut memperlihatkan berita utama di koran yang menyebutkan hilangnya anak-anak di London. Hal ini sangat sesuai dengan mimpi yang dialami sang Ratu. It's the very dream you had when Ham disappeared in the night.
Oh no, it couldn't be good at all. Draw the curtains. Sophie dan BFG membuat kehadirannya diketahui oleh mereka bertiga, membuat sang ratu sangat terkejut karena ia melihat kejadian ini dalam mimpinya. How in the world did you get that? Lalu kemudian Sophie memberitahu bahwa raksasa yang bersamanya juga ada di sekitaran istana. BFG! BFG memanggilnya dan takut untuk keluar. You won't put him in the bunkum house. Kepala pelayan tersebut kemudian menginstruksikan kepada bawahannya untuk menemukan BFG. Queen's garden, rear window, please. To Tibbs, find out where she comes No, from. no, no, no. G! Be brave! Saat BFG muncul, sang ratu memerintahkan pasukan untuk segera mundur agar BFG merasa tak terancam. Gentlemen, please stand down. Saat ia menghampiri Sophie, ia pun memperkenalkan orang yang ada di hadapannya dan juga BFG memberi kesediaannya untuk sang ratu. Setelah itu Sophie memberitahu ratu bahwa ia sangat membutuhkan bantuannya karena sang ratu melihat mimpinya nyata. Ia pun menyanggupinya demi keamanan anak-anak di London. Have, but not in my dressing gown. Sebelum ia melakukan rencananya, ia mengundang BFG dan Sophie untuk makan bersamanya, di mana BFG diperlukan sebagai tamu istimewa. BFG, start. BFG yang terlihat begitu bahagia karena ia bisa merasakan makanan begitu enak daripada makanan yang selalu ia makan. Vegetable. Doesn't seem to have stunted his growth at all. He's magnificent, your giant. You've been briefed, Mom. Setelah para jenderal tiba, sang ratu memerintahkan mereka untuk menuju ke Giant Country atau negeri raksasa untuk menangkap raksasa yang hobinya memakan anak manusia. I intend to stop them. And where exactly is giant? There. Setelah memberikan lokasi negeri raksasa, BFG memberikan beberapa gelas minuman yang ia racik sendiri untuk sang ratu dan yang lainnya. Namun seketika mereka dengan cara bersamaan mengeluarkan gas atau kentut dewa yang luar biasa. Marvelous bubbles. To giant country. Setelah itu, BFG dan para jenderal menuju ke negeri raksasa. Setelah sampai di tujuan, BFG memberitahu pasukan untuk menunggu aba-aba darinya. BFG. Lalu kemudian BFG menuju ke tempat cahaya mimpinya untuk meracik mimpi buruk yang nantinya akan diberikan kepada raksasa jahat, agar raksasa menyesali perbuatannya memakan anak manusia. Setelah racikan mimpi yang jadi, BFG dan Sophie menunggu raksasa untuk tidur terlebih dahulu sehingga BFG dapat menanam mimpi di kepala mereka. Maybe time, BFG. Akan tetapi BFG lupa membawa trompetnya dan saat itu juga Sophie berlari ke lapangan sambil membawa sebotol mimpi buruk. Saat Sophie hendak membuka cahaya mimpi, tiba-tiba saja Flash terbangun dan akan menangkap Sophie. Does we have hell? Toples mimpi buruk jatuh dan terpecah, kemudian ke mulut para raksasa, membuat para raksasa mengalami mimpi memakan satu sama lain. Mereka menangis dan menyesali, namun tidak dengan Flash. Ia sama sekali tidak mempan dengan mimpi buruk tersebut. Flash yang ketika itu hendak menonjok BFG, namun tiba-tiba pasukan datang dan menangkap para raksasa. Mereka pun dibawa jauh dari negerinya, lalu dipindahkan ke pulau terpencil. Mereka juga diberi makanan yang biasa BFG makan.
serta sekuota bibit buah yang untuk bertahan hidup. Setelah berhasil menyingkirkan para raksasa, Sophie pun mendapatkan rumah baru di Istana Ratu dan diasuh oleh pelayan terbaik di sana. Morning, Sophie. Kemudian Sophie menceritakan mimpinya yang barusan yang ia alami, di mana ia melihat BFG dan rumah barunya, di mana ia memiliki tempat untuk menanam sayuran yang jauh lebih baik dan juga bergizi. Hanging by the door, I saw his rocking chair and much nicer stew cooking. Kemudian Sophie membuka jendela dan mengatakan BFG. Ucapan tersebut juga didengar oleh BFG dan film pun berakhir.